Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, kesempatan homili ini saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah 2023 dari Bapak Uskup dengan tema pertobatan dalam keluarga. Saudari-saudara umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 adalah hari Rabu Abu. Rabu Abu menandai awal masa Prapaskah yang berlangsung sampai Jumat Agung atau Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan, 7 April 2023. Masa Prapaskah merupakan masa tobat, masa puasa, masa penuh rahmat, masa merefleksikan perjalanan hidup dan memperbaiki diri sebagai murid Kristus agar semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Pada masa Prapaskah ini, secara khusus kita diberi kesempatan untuk semakin membuka diri kepada Tuhan dengan ketekunan kita dalam doa-doa dan merayakan Ekaristi. Semakin akan kita rasakan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Pada tahun ini fokus pastoral kita adalah keluarga. Memang membicarakan keluarga ini tidak akan ada habisnya, banyak dimensi yang menyertainya. Setiap keluarga pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ada yang berjalan cukup rukun, saling mengerti, yang menimbulkan kebahagiaan dan sukacita. Namun ada juga yang berjalan dalam ketegangan, kecemasan, saling memelihara ego masing-masing, yang menimbulkan terhambatnya relasi bahkan perpecahan. Pertobatan dalam arti ini adalah upaya mewujudkan keharmonisan, kerukunan serta kebahagiaan dalam keluarga seperti yang diajarkan oleh Tuhan dan gereja. Seperti yang pertama, mengaktualkan cinta dan kesetiaan suami istri. Cinta dan kesetiaan dalam perkawinan saling terkait satu dengan yang lain. Tanpa cinta, kesetiaan tidak akan ada. Sebaliknya, tanpa kesetiaan, cinta akan terasa hampa. Ketika dalam keluarga cinta dan kesetiaan tidak dijaga, maka cinta itu lama-lama akan menjadi pahit, karena cinta pernah menyakiti mereka.
Berbeda bila keluarga itu menjaga cinta kasih dan kesetiaan, maka keluarga itu akan kepenuhan kasih. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk saling mencintai. Seraya menciptakan umat manusia menurut gambarnya sendiri dan tiada hentinya melestarikan keberadaannya, Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita, dan karena itu juga kemampuan serta tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, cinta kasih merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dan sudah tertera dalam kodratnya. Bisa dilihat dalam dokumen Familiaris Consortio artikel 11. Oleh sebab itu, hendaknya setiap hari orang tua selalu bertanya, sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih dan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak? Demikian juga sebaliknya, anak-anak bertanya, sudahkah tanda kasih dan kesetiaan bagi orang tua? Kemudian mereka dalam satu keluarga merenungkan, sudahkah kami menjadi tanda kasih dan kesetiaan bagi orang lain? Poin yang kedua, orang tua sebagai pewaris iman. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak untuk menerima pendidikan iman dan mewujudkannya. Dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya yaitu mencapai pembentukan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, di mana sebagai manusia ia adalah sebagai anggotanya. Maka pendidikan anak secara umum harus mengarah pada pembentukan pribadi manusia secara utuh. Bisa dilihat dalam dokumen Gravissimus Educationis artikel 1. Berdasarkan dokumen tersebut, kita sebagai umat Katolik perlu memahami bahwa keluarga adalah tempat sekolah iman, karena merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar mengenal iman. Sebagaimana orang tua hendaknya menyiapkan dan memberikan bekal iman kepada anak-anaknya, bekal rohani iman yang hidup juga kasih, sikap hati, dan hal lain yang mendukung nilai Kristiani, yang menentukan kehidupan anak di masa yang akan datang. Apabila orang tua mampu membangun dasar iman yang kokoh, anak tidak akan ragu, tidak akan goyah ketika mereka mendapat godaan dan serangan dari luar. Panggilan hidup Kristiani itu sakral, karena dalam keluarga berlangsunglah bukan semata-mata penerusan keturunan, tetapi juga pewarisan ajaran iman orang tua kepada anak dan cucu-cucu. Santo Yakobus dalam suratnya menuliskan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Wujud nyata penghayatan iman akan nampak pada relasi baik internal dalam keluarga maupun keluarga dalam masyarakat. Iman seorang dapat berkembang penuh hanya melalui kebersamaan dengan orang lain. Maka yang perlu dihayati adalah bahwa orang tua merupakan pewaris iman kepada anak-anak mereka. Dua hal itu sangat mendasar dalam panggilan hidup berkeluarga. Umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-7. Bila kita merenungkan bacaan hari ini, terutama bacaan Injil dan bacaan pertama, sungguh indah, meskipun kita sering berpikir apakah hal itu mungkin. Sabda Tuhan tertulis dalam Imamat pasal 9 ayat 2 dan juga Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Di Imamat pasal 19 ayat 2 dikatakan, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sementara di Matius 5 ayat 48 dikatakan, Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sebagaimana Allah Bapa yang adalah kudus dan sempurna, demikian juga panggilan kita sebagai umat-Nya menjadi kudus dan sempurna. Hal ini sebagai murid-murid Kristus sangat mungkin dan memang harus demikianlah. Sebab ini adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita adalah segambar dengan Allah, hidup sama seperti Kristus. Demikianlah dalam membangun keluarga semakin hari semakin menjadi sempurna,
Semakin rukun, semakin saling bisa membahagiakan pasangan hidup. Bahkan tugas kita bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga semua orang. Karena keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kristus yang datang ke dunia untuk keselamatan semua orang. Kesaksian hidup keluarga-keluarga Katolik yang sesuai dengan ajaran Injil akan mempengaruhi keluarga dan siapapun mereka. Kita mengupayakan hidup yang terbaik dalam keluarga seperti dicita-citakan dan diajarkan oleh gereja. Namun kenyataan perjuangan itu tidaklah mudah, pasti ada hambatan dan rintangan, tetapi gereja adalah ibu yang akan membantu kita. Gereja adalah ibu dan guru bagi keluarga Katolik. Sebagai ibu, gereja memberikan bantuan dan asuhan bagi keluarga dalam perjuangan hidupnya, terutama dalam menghadapi berbagai problematika. Ketika ada masalah keluarga, gereja sebagai ibu dan guru bagi keluarga mencoba menawarkan pemecahan-pemecahan yang ditangani oleh para pastor dan timnya, utamanya di paroki masing-masing. Umat Allah di Kuskupan Surabaya yang terkasih, semoga upaya untuk memperbarui diri dan keluarga dalam kesempatan Prapaskah ini membuahkan hasil yang membawa sukacita. Selamat memasuki retret agung, doa saya selalu menyertai Anda sekalian. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Sekarang saya akan membacakan peraturan pantang dan puasa Kuskupan Surabaya tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan Pastoral Kuskupan Regio Jawa tahun 2017, Pasal 138 nomor 2B tentang Hari Tobat Peraturan Puasa dan Pantang ditetapkan sebagai berikut. Pertama, Hari Puasa tahun 2023 dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Hari Pantang dilangsungkan pada hari Rabu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Kedua, yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Kalau ada pertanyaan, Romo apakah boleh saya yang berumur lebih dari 60 tahun masih boleh puasa? Jawabnya boleh. Jika Anda kuat dan puasa bukan sebagai sarana menyakiti diri. Gitu ya. Yang ketiga, puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Ini yang sering kali ditanyakan toh. Artinya apa, Romo? Kalau Anda mempunyai jadwal makan, rutinitas makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, jadwal makannya itu tetap. Dan kalau biasanya 3 kali makan atau 2 kali makan itu kenyang, maka sekarang yang kenyang hanya 1 kali. Yang lainnya bagaimana? Tetap makan, tetapi dikurangi, tidak sampai kenyang. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Loh Romo, saya ini sudah tidak makan daging. Apa saya harus pantang daging? Ya kan pertanyaannya. Ya, bagi yang suka makan daging tidak makan daging. Tetapi ya di sini dikatakan atau makanan lain yang disukai. Contohnya,
Kalau setiap hari Anda senang makan mie, sudah ada makan yang disediakan tetapi lebih memakan mie, lah mie-nya ini yang dipantangi, gitu ya. Kalau Anda senang jajan pentol, ya toh, biasa kan, pentol itu kan makanan yang mudah didapatkan apalagi kalau kerja, makan. Nah sekarang kerja ya sungguh-sungguh, tidak disambi sambil makan pentol, gitu ya. Tidak merokok, baik. Romo, saya membantu teman saya tidak merokok dengan cara mengambil rokoknya, yaitu bukan, Anda tidak membantu ya. Alasan Anda saja sendiri pengen merokok dengan tanpa membeli rokok, gitu. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara, pasturan, lingkungan, seminari, menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. Jadi pantang dan puasa ini bisa bersifat personal, pribadi, atau secara komunal bersama-sama. Misalnya dalam keluarga, kalau tadi dikatakan tidak makan daging, maka ya mungkin bisa dipilihkan setiap hari Jumat tidak makan daging bersama-sama. Waduh Romo, berat Romo. Ya namanya saja pantang dan puasa. Yang keempat, hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaruan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Jadi selain ada pantang dan puasa tadi, juga harus didukung dengan latihan-latihan rohani yang lain. Yang kelima, salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan atau APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaruan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan mengadakan kegiatan sosial yang konkret untuk membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Keenam, hasil pengumpulan dana selama masa prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat tanggal 10 Mei 2023. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya.